ulang tahun tadi, ya. Tuhan, sudah tua saya Tuhan, sudah keriput, padahal enggak juga ya, enggak juga, saya lihat keriput enggak juga, ya, masih, ya. Kalau ada laki-laki yang masih, ya enggak? Pikirannya Ibu Robi itu masih 36, ya, makanya hati-hati Ibu Robi, ya. Haleluya, amin saudaraku. Tetap melayani Tuhan, itulah sebabnya kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara, waktu ini terus akan berlalu loh, ya. Jangan kira waktu ini nggak berlalu kita akan begini-begini terus. Kita ini semakin tua loh, ya. Ingat itu. Jadi manusia itu nggak ada yang begitu terus. Semakin hari semakin tua. Karena apa? Karena udah janji Tuhan, ya. Itu makanya selagi ada waktu gunakan baik-baik. Ya, selagi ada waktu, namanya selagi ada waktu, ya, nafas masih di kandung badan, gunakan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan, amin. Untuk hidup dalam firman Tuhan, supaya apa? Supaya kita menerima janji Tuhan, ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada saat ini loh, ya. Selagi kita masih kuat, nanti kita akan lemah loh, ya. Bukan saya, bapak ini imannya kok kayak gitu. Ya, memang kalau udah tua itu memangnya kayak muda terus. Enggak. Amin saudaraku. Kita akan tua. Kalau udah tua itu namanya semakin lemah. Mana ada orang semakin tua semakin kayak mukul tabela kayak enggak ada itu. Karena semakin dekat kepada yang namanya kematian. Ya saudaraku. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, amin. Menyenangkan hati Tuhan, datang kepada Tuhan, ya, karena waktu ini akan terus berlalu, saudara sekalian, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menerima janji-janji Tuhan? Itu masalahnya sekarang, ya saudaraku. Jangan tinggalkan Tuhan, ya. Meninggalkan Tuhan itu seperti apa? Meninggalkan perintahnya, meninggalkan firman-Nya, itu artinya meninggalkan Tuhan. Ya saudaraku, ya luar biasa tadi saya jelaskan tadi ya. Ya, rupanya diam-diam ditatapnya muka suaminya ya. Kemana suaminya tadi? Ya, ya, ditatapnya rupanya diam-diam rupanya wajah suaminya. Kasian juga Mas Kamiar. Ya. Siapa yang menatap aku nih katanya? Belum ada yang menatap saya katanya. Haleluya. Ya. Jalan hidup kita berbeda-beda. Jalan hidup kita berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu, Yesus, amin. Iya, coba tadi dijodohkan. Ya. Tuh. Tetapi rupanya ada maksud dan rencana Tuhan. Coba Bapak memin dulu sama orang lain. Sudah gak tahu di rimba mana dia. Iya kan? Untung jatuh hati orang yang dijodohkan itu, wanitanya. Dilihatnya agak gagah sedikit ya. Bukan sedikit, banyak mungkin ya. Haleluya. Bermacam-macam cerita ya. Itu makanya kita baru tahu juga minggu lalu ceritanya. Nanti ceritanya lebih lengkap lagi ya. Nanti kita bikin retreat keluarga. Ini semuanya di luar studi pengetahuan, tidak? Nanti kita akan ada retreat keluarga, ya, supaya keluarga-keluarga rumah tangga semakin dipulihkan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nanti kita bikin. Ya, nah coba buka Yohanes 8. Haleluya. Yohanes 8. Saudara dikasihi Tuhan, amin. Yohanes 8. Singkat saja firman Tuhan. Pendek saja yang mau kita baca ini. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Haleluya. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Merdekakan kamu yang percaya, katakan amin. Wow, luar biasa firman Tuhan. Ya, orang-orang Yahudi mempertanyakan, siapakah engkau? Ya, nah, bahwa Yesus adalah Allah, ya, yang turun menjadi manusia, diutus Bapa. Kenapa dikatakan diutus? Karena dia menjadi manusia. Amin, saudaraku. Allah itu turun menjadi manusia. Amin. Itu sebabnya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, firman Tuhan bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Saya mau bacakan terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia itu lebih jelas, lebih apa? Penekanannya begini. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berdiri teguh dalam ajaran Tuhan, itu maksudnya. Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Ya, berarti ada pengikut Tuhan yang tidak benar-benar. Tetapi kalau firman Tuhan bilang, kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, kata Tuhan Yesus, berarti kalian benar-benar pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar itu akan membebaskan kalian. Amin, saudaraku. Saudara, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kalau kita mau keluar dari keterpurukan kita, perhatikan baik-baik. Hidup dalam ajaran yang Tuhan sudah berikan. Amin. Itu makanya kalau hamba Tuhan sudah mengajar kita, lakukan saja. Ya, tapi ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu makanya jangan sembarangan dengar khotbah sembarangan. Dengar di YouTube, dengar di apa, tapi nggak disalin dulu sesuai firman Tuhan. Makanya kita diajarkan saat teduh. Kenapa kita saat teduh? Supaya kita kuat di dalam firman. Kalau kita kuat di dalam firman, kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang nggak jelas. Kalau ada pengajaran yang nggak jelas, kita langsung tahu, kok firman Tuhan berkata begini, tapi dia berkata begitu. Nah, itu makanya kita harus rajin saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, itu perintah Tuhan. Itu makanya saudaraku sekalian perhatikan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kalau kita tetap berdiri kokoh dalam ajaran-ajaran firman Tuhan, ajaran-ajaran yang Tuhan sudah berikan, ya, perhatikan, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tidak mau hidup dalam ajaran Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam arahan Tuhan, kita bukan seorang pengikut Kristus. Ya, banyak orang begini loh. Ya, kamu kenal Yesus, kenal. Mau terima Yesus, mau. Ya, tetapi tidak mengikuti ajaran Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan. Itulah sebabnya hidupnya nggak berubah-berubah. Tuh, saudara mau nggak hidup saudara semakin diperbaharui, semakin meningkat, semakin diberkati, semakin dipulihkan? Ikuti ajaran Tuhan. Amin, saudaraku. Karena begini, ajaran yang Tuhan berikan, firman Tuhan itu membebaskan kita, memerdekakan kita. Artinya begini, melepaskan kita, memberi kita kelepasan. Tapi kalau kita nggak mau belajar, nggak mau diajar, perhatikan baik-baik saudara sekalian, hidup kita akan menjadi seperti itu saja, seperti begitu-begitu saja. Karena Tuhan nggak mau begitu loh. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup pada firman Tuhan, pasti hidupnya akan berubah. Pasti saudara sekalian. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, dalam ajaran-ajaranku, dalam perkataanku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu adalah murid yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Itu artinya.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu melalui ajaran-ajaran itu. Ya, perhatikan. Dan kebenaran itu, pengajaran-pengajaran akan kebenaran itu akan membebaskan kamu, akan memerdekakan kamu. Saudara, saya mau tanya, apa yang membuat kita tidak mengalami kemerdekaan? Apa yang menyebabkan itu? Karena begini loh, yang menyebabkan itu semua adalah ketidakpengenalan kita, ketidakpengertian kita akan firman Tuhan, akan pengenalan akan Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Bagaimana mengenal Tuhan dengan benar? Hidup dalam pengajarannya, hidup dalam bimbingannya, hidup dalam firman yang Tuhan sudah beritakan kepada kita. Amin, saudara. Salah satu contoh, kalau kita mau hidup, ya, mengalami hati yang lega, bebas dari kebencian. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan dari kebencian, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kita apa? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni, tapi Pak, aduh, bukan aku yang salah, tetapi kenapa aku harus mengampuni? Tetapi Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Kalau kita mau mendapatkan kelegaan. Kalau kita mau lepas dari kebencian, saudara, tahu nggak orang yang membenci itu, yang hatinya penuh dengan dendam, ya, hidupnya selalu saja mengkritik, hidupnya selalu saja benci, selalu saja curiga sama orang. Tuh. Tetapi kalau Tuhan mengajarkan kita, ya, dan kita hidup dalam pengajarannya, perhatikan, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kalau kita berdiri dalam kebenaran itu dan melakukannya, kita akan mengalami kemerdekaan. Amin, saudara? Itu kalau mau lepas dari kebencian, harus mengampuni. Amin, saudara? Nah, bagaimana caranya kita merdeka dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari keterpurukan? Tuhan mengajar kita, itu makanya ingat ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Lakukan bagian kita. Ada namanya hukum menabur dan menuai. Tuhan sudah ajarkan semuanya. Tapi kalau kita nggak mau hidup dalam ajarannya Tuhan, ya, kita tidak akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Kalau kebenaran sudah itu, makanya Tuhan bilang, perintahkan kita sewaktu amanat agung sebelum Tuhan naik ke surga. Apa kata Tuhan? Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa murid. Murid itu artinya pengikut. Amin, saudara. Murid itu artinya pengikut, yang mengikuti. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepada-Mu. Itu makanya Tuhan menetapkan kita supaya kita mau belajar dan diajar supaya apa? Supaya mengerti kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amin. Dulu kita coba waktu kita belum tahu kebenaran, kita mencari nafkah kita dengan campur aduk, ya, menggunakan babasal lah, menggunakan ini itulah. Coba mau jatuh cinta harus menggunakan minyak perkasa, ya, biar orang suka. Tapi bapak meme dulu nggak menggunakan minyak itu ya, sampai mama meme suka ya, enggak ya? Oh, puji Tuhan. Amin. Dulu kita tidak mengerti, tetapi ketika diajarkan, perhatikan baik-baik. Ketika diajarkan akhirnya mengerti. Sehingga kebenaran yang diajarkan kepada kita itu memerdekakan kita. Itu artinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu artinya, saudaraku sekalian. Jadi terima pengajaran itu
dan hiduplah di dalamnya. Hidup di dalamnya. Supaya kita melihat kemerdekaan, kelepasan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Mau lepas dari kemiskinan? Terima pengajaran yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kita ini nggak mau menerima kebenaran itu. Kita sibuk dengan apa yang menjadi pemikiran kita sendiri. Kita sibuk dengan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Bagaimana caranya supaya aku begini begitu seperti orang lain, tetapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Saudara, kalau kita mau mengalami kelepasan, terima kebenaran itu. Amin. Kalau kita mau lepas dari kemiskinan, kemelaratan, coba perhatikan hidup kita yang dulu. Coba perhatikan, saya selalu bilang begitu. Dan jangan mau kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Saudara kalau sudah diberkati Tuhan, tapi masih mau kembali kepada kehidupan yang lama, saudara, sakitnya itu gak ketulungan itu. Saudara akan berbicara, dulu aku begini juga, dulu aku begitu juga, dulu dan dulu. Itu sebabnya kita harus hidup dalam pengajaran yang Tuhan sudah berikan, yang sesuai Alkitab. Pengajaran yang diberikan hamba Tuhan yang sesuai dengan Alkitab, yang tertulis dengan firman Tuhan yang benar. Kenapa? Karena kita akan dimerdekakan. Itu makanya Tuhan berikan, Tuhan ajarkan kita, Tuhan perintahkan kita pergi jadikan semua bangsa muridku. Supaya apa? Supaya belajar, supaya mau diajar. Kenapa? Kebenaran itu harus disampaikan. Karena apa? Karena hanya firmanlah, hanya kebenaranlah yang memerdekakan kita. Enggak ada yang lain, saudaraku sekalian, yang memerdekakan kita. Enggak ada. Kebenaran itu akan melakukan bagiannya sampai kita melakukannya. Kalau kita nggak melakukan firman, kalau kita nggak melakukan kebenaran yang diajarkan Tuhan, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan melihat apa-apa. Percaya saja, saudara sekalian. Ya. Betul, saudaraku sekalian. Karena Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Lakukan bagianmu, lakukan bagian kita, amin, saudaraku. Maka firman itu akan bekerja. Firman itu akan bekerja. Firman Tuhan akan bekerja. Siapa yang bisa membatalkan firman Tuhan? Langit dan bumi ini diciptakan dengan firman-Nya. Gak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, kalau kita hidup dalam pengajaran kebenaran yang Tuhan sudah berikan melalui hamba Tuhan, melalui gerejanya, lakukan saja. Amin, saudara. Sekali lagi, kalau saudara mau lepas dari penderitaan, lakukan kebenaran. Amin. Lakukan bagian saudara. Lakukan. Itu sebabnya orang yang di dalam Tuhan tidak mungkin kekurangan suatu apapun yang baik. Kekurangan yang baik loh. Tidak mungkin kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang baik maksudnya. Bukan kekurangan segala yang seperti orang dunia, bukan. Yang baik itu yang mendatangkan kelegaan, yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan. Itu firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, melepaskan kamu. Memerdekakan dari mana? Dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari keterpurukan, dari kebencian. Tuhan akan merdekakan kita kalau kita tetap mengikuti ajaranku, katanya. Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar itulah yang akan membebaskan kalian. Itu terjemah bahasa Indonesia sederhananya.
akan membebaskan, tetapi hiduplah di dalamnya supaya kita mengalami pembebasan. Amin. Apa yang sudah Tuhan ajarkan, lakukan. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, lakukan. Lakukan. Berdiri kokoh di dalamnya. Jika kamu tetap, itu artinya jika kamu tetap berdiri, jika kamu terus berdiri, terus mengikuti, terus teguh di dalamnya, kamu akan mengalami kemerdekaan. Amin. Merdeka dari dosa, merdeka dari kutuk. Amin, saudaraku. Tetaplah dalam firman Tuhan. Lakukan bagian kita. Lakukan. Amin, saudaraku. Lakukan. Apa yang harus kita lakukan, lakukan. Kenapa Tuhan mengatur segala sesuatunya? Ya, mengatur segala sesuatunya supaya firman Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan itu bekerja menggenapi janjinya bagi orang yang melakukan perintahnya. Tuh. Kenapa Tuhan suruh kita harus memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan khusus? Coba baca. Supaya tidak ada yang menghalangi berkat itu. Amin. Supaya kemiskinan itu dipatahkan. Coba perhatikan. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa kita berat melakukannya? Karena kita masih berpikir tentang kedagingan kita, tentang ketakutan kita melebihi apa yang Tuhan perintahkan. Tuh, bagaimana kita mau melihat kemuliaan Tuhan? Amin, saudaraku. Amin. Karena ada namanya hukum tabur tuai. Allah tidak membiarkan dirinya dipermain. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya taburlah kebenaran, taburlah kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Amin, saudaraku. Kalau kita hidup tetap dalam kedagingan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu saudaraku sekalian. Biarlah hidup kita hari lepas hari diajar Tuhan, dipulihkan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan terus hidup dalam kebenaran. Tuh, saudara, kalau mau melihat kemerdekaan, kelepasan daripada Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Perkataan kita juga diajar Tuhan, dilatih Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Jangan sampai perkataan kita adalah perkataan yang melukai. Amin, saudaraku. Amin. Ya, Tuhan mengajarkan segala sesuatu loh. Nih perhatikan, Tuhan mengajarkan hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan menerima, akan memakan buahnya. Itu makanya perkataan kita satu dengan lain biarlah perkataan yang saling membangun, saling mengasihi dalam perkataan. Amin, saudaraku. Karena perkataan anak Tuhan itu berkuasa loh. Ya, ya, hati-hati dengan perkataan kita mulai sekarang. Ya, jangan sembarangan bicara. Amin, saudaraku. Amin. Karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amsal 11:11. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Perkataan kita itu perkataan yang berkuasa loh. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ya, orang yang sudah menerima firman Tuhan, perkataannya itu perkataan yang berkuasa. Amin, saudaraku. Itu sebabnya lakukan kebenaran. Amin. Lakukan pengajaran yang Tuhan sudah berikan. Kalau Tuhan perintahkan kita berdoa, berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa terus. Amin, saudaraku. Amin. Lakukan perintah Tuhan. Apa yang sudah diajarkan, kita terapkan dalam hidup kita. Ya, bahasa Indonesia masa kini bilang, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku.
maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan. Amin. Makanya hiduplah dalam pengajaran. Apa yang sudah diajarkan, sekali lagi, lakukan saja. Apa yang sudah diajarkan kepada kita, terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau diajarkan kita, utamakan Tuhan, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Amin. Jangan nomor 2 kan, apalagi nomor 3 kan Tuhan, apalagi begitu, jangan. Utamakan Tuhan. Aduh Pak, lagi sakit gigi. Ini gigi saya juga agak ngilu-ngilu nih. Lagi sakit gigi, aduh malas kebaktian, jangan. Amin aku. Lagi ngantuk. Ya. Biarpun ngantuk tetap harus ke Beri Rambang. Bawa mobil, amin. Gak ada itu. Karena Tuhan udah ajarkan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan persembahanmu kepada Tuhan kan. Bukan hanya uang, tapi tubuh kita ini dipersembahkan. Apa yang Tuhan ajarkan, lakukan supaya apa? Supaya kita mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan, supaya kita lepas dari kemiskinan, supaya kita lepas dari duka cita, sakit penyakit, kepedihan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudaraku. Lakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Ya, kita kemarin belakangan ini diajarkan tentang saat teduh. Ya, lakukan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya kita mengenal jalan-jalannya. Renungkan firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan. Amin. Karena begini, Tuhan tuh mau kita tuh mengalami kemerdekaan yang sejati loh. Mengalami kemerdekaan sejati bukan hanya karena lahir baru saja, habis dibaptis sudah. Bukan begitu. Tetapi menghidupi firman, menghidupi pengajaran itu, makanya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan. Mengalami kemerdekaan itu bukan hanya waktu kita lahir baru dan baptisan saja, bukan begitu saudara-saudara. Tetapi kita hari lepas hari berjalan dalam apa? Pengajaran, kebenaran. Kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tidak mau menerima pengajaran yang Tuhan berikan, kebenaran itu, pengenalan akan Allah. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu bilang begini, maka kalian akan mengenal Allah yang benar, dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Itu makanya kita harus hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari penderitaan, kemerdekaan dari sakit hati, benci, dendam, kemerdekaan dari letih lesu, berbeban berat, kebebasan dari sakit penyakit. Amin, saudara. Kita harus semakin mengenal Tuhan. Amin. Itulah yang akan memerdekakan kita. Itulah yang akan memerdekakan kita. Kalau kita tidak melangkah melakukan kebenaran, pengajaran yang Tuhan sudah berikan, kalau kita nggak mau melangkah, perhatikan saudara sekalian, kita tidak akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Ya, kita tidak akan mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Ya, begini loh, banyak orang berkata, aku percaya Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, aku sudah pelepasan, pelayanan konseling, segala pelayanan apa, konseling pranikah, pelayanan apa segala macam sudah lengkap.
tetapi tidak mengalami yang namanya kemerdekaan, kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Firman harus dilakukan, saudara sekalian. Kebenaran harus dilakukan, harus dihidupi. Itu makanya firman Tuhan bilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah pengikut. Kamu adalah pengikutku yang sebenarnya, sesungguhnya. Itu artinya. Amin, saudaraku. Dengarkan pengajaran yang telah kita terima dan lakukan saja. Ya, lakukan. Kenapa kita tidak mau menerima pengajaran? Karena kita masih menyimpan kecongkakan. Kenapa? Firman Tuhan bilang, aku menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati, remuk hati. Amin. Hati-hati kita. Ingat pengajaran yang telah diberikan dan lakukan. Amin. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Ya. Utamakan Tuhan. Aduh Pak, aku anak ibadah kayak, tapi ngantuk. Aduh, hai. Arek anu pehek. Bintik pun pehek. Akhirnya gak datang ibadah minggu. Ya, gak datang. Ya, mau diberkati Tuhan, mau lepas dari kemiskinan, mau lepas dari, mau pernikahan yang bahagia, tapi nggak mau utamakan Tuhan. Utamakan firman-Nya, pengajarannya. Amin, saudaraku. Supaya kita mengalami kemerdekaan, supaya kita mengalami terobosan. Wow. Amin, saudaraku. Siap mengalami kemerdekaan yang lebih lagi? Amin. Siap mengalami terobosan? Amin. Kita akan dibebaskan dari kemiskinan. Amin. Kita akan dibebaskan dari kebodohan. Amin. Asal kita mau hidup dalam kebenaran, lakukan saja. Lakukan saja. Ya. Kita akan diubahkan oleh kuasa firman. Perhatikan baik-baik. Itu makanya ke depan ini, itu makanya tahun ini adalah tahun kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah. Begitu berlimpah-limpah, bukan tahun lalu, tahun yang kemarin-kemarin, enggak. Tahun ini Tuhan masih berikan kepada kita supaya kita menerima berkat yang berkelimpahan. Untuk apa? Untuk penuaian yang besar yang akan kita kerjakan. Itu makanya siapkan diri kita. Kalau kita tidak mau hidup dalam pengajaran, dalam kebenaran, kita hanya menjadi penonton. Orang lain diberkati, kita hanya melihat, ya, menetes air liur. Kok dia diberkati? Kok aku enggak? Hebat Tuhan. Bilang lagi Tuhan tidak adil. Tidak adil. Itu makanya hiduplah dalam hiduplah dalam firman dan lakukan saja firman Tuhan. Amin. Hiduplah dalam firman. Hidup dalam pengajaran yang Tuhan sudah berikan. Ajari anak-anak kita, jangan bosan-bosan mengingatkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, untuk tetap takut akan Tuhan. Ya, jangan bosan-bosan. Ya, saya juga begitu. Setiap malam saya harus ingatkan anak-anak saya. Ya, si Henok itu kemarin ulang tahun yang ke-22 ya. Saya sudah mulai mendoakan jodohnya. Ya, saya sudah mulai mendoakan jodohnya. Tuhan, kasih dia jodoh mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kalau dia dapat jodoh yang tidak cinta Tuhan, bagaimana? Waduh, bisa nangis darah nanti orang tuanya, kata Mama Atul itu. Nangis darah. Ya. Tidak cocok sama umpamanya dapat istri yang tak takut akan Tuhan. Jangan kamu ke rumah bapakmu itu, ke rumah mamamu itu. Awas kamu. Waduh, bisa nangis apa kita itu?
Kalau dia dapat jodoh yang seperti itu, kalau dia dapat jodoh yang seperti itu. Makanya saya berdoa, Tuhan kasih anakku ini jodoh yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Amin katanya. Amin katanya. Ya saudara, dengarkan pengajaran Tuhan. Kalau mau dapat jodoh yang takut akan Tuhan, jangan sembarangan. Amin. Nah itu, saya udah mulai. Kata Tuhan kan mintalah. Tuhan mengajarkan kita untuk minta. Ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan mereka. Takut kamu akan Tuhan, hormati Tuhan, jangan kamu sembarangan nama hidup kamu. Jadi saya ingatkan setiap malam, setiap kamu berdoa bersama-sama. Ya, ingatkan. Jangan sembarangan. Jangan ikuti temanmu yang tidak kenal Tuhan. Bahkan kalau ada yang bilang kenal Tuhan tapi sembarangan hidupnya, hati-hati kamu. Jangan ikuti. Harus diajarkan saudara sekalian. Kenapa? Karena pengajaran itu akan memerdekakan, akan melepaskan kita, akan melepaskan anak-anak kita. Makanya jangan bosan-bosan ajarkan anak kita untuk takut akan Tuhan. Amin. Ajarkan mereka. Ya. Kalau anak-anak kita sepertinya yang itu, tetap aja ajarkan. Amin, saudaraku. Sambil kita terus berdoa untuk mereka. Ya. Anak-anak saya kan mulai masuk dewasa kan. Kalau dapat jodoh yang orang tuanya nggak boleh menginjakkan kaki di rumahnya, nanti bagaimana? Karena kami punya keluarga dulu gitu. Ya, punya saudara. Keluarga dari Pak Gembala nggak boleh mampir. Ya, ke rumahnya, ke rumah anaknya itu, ibunya Bapak Gembala itu. Keluarganya nggak boleh mampir. Padahal abangnya Bapak Gembala itu dulu, waduh, waktu mudanya suka bergaul, suka atur orang, suka menolong orang, paling dekat sama keluarganya, membantu keluarganya. Setelah menikah selesai sudah. Goodbye family. Nggak boleh. Pagarnya rumahnya nggak dibuka. Kenapa? Karena nggak dapat pengajaran tentang pernikahan kan? Ya begitu akhirnya. Menangislah ibu itu, yuk, nenek kami itu. Tuh. Waktu opung kami namanya, nenek kami itu meninggal, nenek dari Pak Gembala besar. Yang paling menangis itu anak kesayangan pula itu. Tanya kan, Mama. Pak Gembala bilang, udah, kau usah nangis keras-keras. Waktu dia masih hidup, kamu nggak baik-baik. Kenapa? Karena tidak menerima pengajaran itu. Sehingga apa? Sehingga ibu opung kami itu, nenek kami itu, orang tuanya Bapak Gembala itu meninggalnya di pangkuan Ibu Gembala. Tuh. Kenapa? Karena sudah terima pengajaran daripada Tuhan. Amin. Lagi di pangkunya loh, mertuanya meninggal. Tuh. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan memerdekakan kamu. Itu makanya terimalah pengajaran yang telah kita terima. Lakukan dengan segenap hati, amin. Jangan keraskan hati kita. Jangan. Kalau kita mau mengalami kelepasan, pembebasan, ya, lakukan bagian kita. Lakukan ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Lakukan. Lihat janji Tuhan. Kenapa kita diajarkan untuk menabur? Supaya kita bisa menuai. Amin, saudaraku. Kenapa kita diajarkan memberi perpuluhan, persembahan khusus? Supaya ada yang melindungi. Supaya firman itu melindungi. Itu makanya jangan hati-hati saudara menerima pengajaran. Nah, nggak usah kasih perpuluhan, nggak usah kasih ini, itu. Itu orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Lakukan pengajaran yang Tuhan sudah berikan.
Lakukan sungguh-sungguh. Di rumah kita, dimanapun kita berada, di kamar kita, lakukan ajaran yang Tuhan sudah berikan. Haleluya, amin. Supaya kita mengalami pembebasan, supaya kita mengalami kemerdekaan, lepas dari segala sesuatu yang membuat kita terpuruk. Amin, saudaraku. Tetap hidup dalam pengajaran, amin. Kalau kamu hidup dalam firman yang Tuhan sudah berikan, kamu adalah murid Tuhan yang sesungguhnya. Itu firman Tuhan bilang, kamu adalah murid Tuhan yang sesungguhnya. Kamu adalah pengikut Kristus yang sebenarnya, sesungguhnya.